Kekosongan dan kebingungan semacam itu membuatku menjauh. Aku hanya merasa jalan itu kecewa, jadi aku tidak berani memata-matai dan menginjakkan kaki. Itu hanya saat keraguan-raguan, kekosongan dan kekecewaan semacam itu lenyap, dan ketika saya mendapatkan kembali kewarasan saya sudah menerobos alam. Ke Tiangxuan datang perlahan, tetapi meskipun dia menyebutkan peristiwa menggembirakan saat menerobos alam, ada melankolis untung dan rugi di jalan besar. Jalan ini kecewa. Qin Yichen menggosok dagunya dan berpikir, seolah mengenang dengan hati-hati, ketika pisau itu terpotong dan pecahan batu yang membatu meledak, sepertinya dia juga merasa seperti ini. Dan kekosongan dan kebingungan itu, Qin Yichen juga memilikinya, memikirkannya dengan hati-hati. Dia juga merasa bahwa itu adalah kekecewaan tanpa akhir, yang membuatnya merasa kagum. Itu adalah ketakutan akan makhluk apapun yang melawan alam yang tidak diketahui. Namun, dibandingkan dengan Ke Tiangxuan, setelah Qin Yichen beradaptasi dengan kekecewaan, dia sedikit terpesona, dan ingin berbaur dengannya, dan melihatnya sekilas. Namun, bantuan Qin Yichen kepada Qin Yichen dibatasi oleh diskusi dengan Ke Tiangxuan, yang menyebabkan yang terakhir menjadi kebingungan. Siapa yang harus saya tanya? Penatuan Yanwu. Kelihatannya salah. Bagaimanapun, hanya membahas tingkat kultivasi Tao, Ke Tiangxuan dianggap orang terkuat di Wentian Pass. Namun, saat Qin Yichen bingung, dia tidak berharap Bai Guanxing datang mengunjunginya. Duduklah, saudara pengamat bintang. Tidak ada orang di sekitar, dan Bai Guanxing tidak perlu berpura-pura diancam oleh Qin Yichen. Keduanya sudah berkenalan dan duduk bertatap muka, dan Qin Yichen menuangkan secangkir teh harum untuk mereka. Aku tidak tahu apa yang disebut saudara pengamat bintang. Bai Guanxing menyesap teh harum, dan tersenyum ringan. Tentu saja, saya datang demi suami saya. Oh. Qin Yichen mengangkat alisnya, dan pria yang membanggakan dirinya sebagai peringkat di antara tiga teratas dalam bakat bais, dan bahkan sesekali membual bahwa dia adalah pemuda pertama dari bais kontemporer, memiliki senyum yang dalam dan tak terduga. Saya khawatir ekspresi ini hanya bisa terlihat di wajah Bai Guanxing. Semboyan leluhur klan bais tidak tajam, yang membuat 10.000 orang tidak bisa melihat kenyataan, sedangkan Bai Guanxing jelas terlihat muda dan energi, terutama setelah mengikuti Qin Yichen. Saya pikir itu hanya ketika saya bersemangat tinggi. Tuan pasti bingung. Setelah pedang kaisar pedang gila itu menjadi pedang pria itu sepertinya tidak tahu bagaimana mengontrol dan bagaimana bergerak maju, kan? Qin Yichen terkejut. Diam-diam mengatakan bahwa klan Bais masih memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Bagaimana kamu tahu? Bai Guanxing mengangkat bahu. Karena suami saya membatu, saya hanya menonton, dan Zhu Jiuyin juga tidak berani memukul saya. Ketika sampai pada pencegahan kontrak Tiadao, Qin Yichen merasa tertekan lagi. Jika kontrak Tiadao juga dapat melindunginya, kemudian dia harus menemukan kesempatan untuk bertemu dengan yang kuat dari Istana Iblis Kuno. Itu adalah satu hal yang harus dilawan atau tidak. Kuncinya adalah orang tua tidak berani melawan. Namun, Qin Yichen hanya bisa merasakan penyebutan Kaisar Pedang Gila, terutama kehancuran Sitai, raungan Siji, dan reaksi mobil hantu. Kaisar Pedang Gila masih hidup? Berapa umurnya sekarang? Di mana dia sekarang? Bai Guanxing juga berkata, saya juga berpikir bahwa Kaisar Pedang Gila belum jatuh. Tetapi di mana dia? Saya tidak tahu. Mungkin dia juga salah satu pahlawan dari dinasti sebelumnya. Qin Yichen juga berpikir itu mungkin. Lagi pula, ingatan Kaisar Pedang Gila pada saat itu membuatnya melihat dialog antara mantan dan Dewa Kuno Siji. Dikatakan bahwa Kaisar Pedang Gila pernah memburu Dewa-Dewa Kuno bersama dengan Kaisar Langit yang luas. Namun, karakter yang diberikan Kaisar Crazy Blade benar-benar hampir tertulis di wajahnya. Sombong dan tidak kalah. Tidak peduli Dewa Kuno apa Anda tidak boleh melewatkannya. Jangan bicarakan itu. Aku di sini hari ini untuk membantu suamiku. Pak pasti bingung. Kabut semacam itu. Kebingungan berada di kabut. Sulit melihat kebenaran. Bagaimana mengatasinya? Qin Yichen mengangguk. Memang benar. Kabut jenis ini sulit untuk dijelaskan. Tetapi nenek moyang Tiangxuan juga merasa seperti ini. Saudara Xing Xing juga seorang kultivator. Dan dia pasti memiliki perasaan yang sama. Bai Guanxing tersenyum misterius. Tentu saja. Tetapi saya mengatakannya. Saya di sini untuk membantu suaminya. Kalau begitu Pak, sekalian saja pikirkan kenapa dia bingung di kabut. Malah jawabannya tepat di depan mata Pak. Atau semuanya berkabut. Makanya dia bingung dan sulit menerobos. Mata Qin Yichen terangkat. Apa maksudmu? Bai Guanxing meneguk teh harum lagi. Pikirkanlah, Tuan. Segala sesuatu yang selalu ada di sekelilingnya, dan bahkan yang dia lihat, adalah kabut ini. Lalu, kabut apa yang seharusnya? Qin Yichen terdiam beberapa saat, dan kemudian tiba-tiba berkata perlahan. Apakah kamu tahu bahwa Riddler itu dipukuli dengan sangat parah? Wajah Bai Guanxing menjadi lurus. Dia terbatuk sedikit, dan berkata cepat. Sebenarnya, masalahnya terletak di alam. Di dunia nyata? Ya, ini alam. Bai Guanxing mengangguk.
Tuan Tiangxuan adalah alam Taoisme. Dan nenek moyang Tiangxuan adalah raksasa kaisar. Semuanya adalah alam. Dan Tuan harus tahu bahwa alam ini adalah tingkat pemahaman Taoisme dan Taoisme, Tuan. Mungkinkah dia tidak pernah berpikir tentang siapa yang mengatur alam ini? Mengapa dia mengatur setiap belenggu dan alam? Dan dapatkah itu diikuti dan digunakan oleh semua ras? Qin Yichen tercengang. Siapa yang membuat keputusan? Bai Guanxing menarik napas dalam-dalam dan mengembuskan dua kata dengan santai. Sui Wang. Sui Wang. Tanda seru. Ya, itu adalah salah satu dari 3 kaisar manusia Dasui, Sui Wang. Qin Yichen tercengang, mengetahui bahwa ada 3 kaisar dan 5 kaisar dalam umat manusia. 5 kaisar menjaga satu sisi, dan mereka semua adalah pahlawan nenek moyang umat manusia. Dapat dikatakan bahwa mereka memberikan kontribusi abadi bagi umat manusia. Xuan Yuan Huangdi dan Yan Nijiang bergabung untuk melawan suku Jiuli dan mengalahkan Ciyu. Kaisar Hitam Zuansu berjuang bersama untuk bekerja bersama, dan pemberontakan nenek moyang penyihir. Bai Di Shaohao membunyikan lonceng Shaohao untuk memperingatkan semua generasi dan memacu suku. Prestasi King Di Taihao tidak terhitung, membangun gosip, menampung klan, menciptakan ritual dan musik, membuat orang klan lebih rasional dan lebih cerdas. 5 kaisar pernah mencicipi ramuan dan mulai bertani dan berdagang, yang secara bertahap mengarah pada kemuliaan klan. Qin Yichen sebenarnya sangat penasaran. Ketiga kaisar tersebut dapat dikatakan berdiri di atas 5 kaisar, dan 2 kaisar lainnya dari 3 kaisar adalah Nuwa dan Fuxi. Tak perlu dikatakan, pencapaian Nuwa dan Fuxi. Nuwa memperbaiki langit dan menciptakan umat manusia, dan Dasui mampu berdiri berdampingan dengan Nuwa Fuxi sebagai 3 kaisar. Jadi pencapaian mereka pasti mengejutkan selama berabad-abad. Tetapi Qin Yichen tidak menyangka bahwa dunia ini sebenarnya diciptakan oleh Dasui. Tuan harus tahu bahwa Dasui mengeluarkan api dari hutan, untuk menyadari jalan langit dan bumi, dan membiarkan orang-orang secara resmi melangkah ke jalan latihan spiritual, membuka pertunjukan spiritual, dan tidak lagi menjadi gosip dan meminum darah. Namun, itu baru awal dari kehidupan mulia leluhur Sui Wang. Tuan, bayangkan saja, setelah mengenali keindahan spiritual, setelah pencerahan langit dan bumi, ketika Anda berubah menjadi seorang pria sejati, Anda secara alami akan terus mengejar sihir, dan Sui Wang secara alami akan menjadi sama. Dan Sui Wang layak menjadi salah satu dari 3 kaisar. Dan bakatnya kuat. Cara memenangkan dunia luar biasa, langka di dunia.